Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab seal askrek rembes, baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Ini kebetulan yang saya pakai contoh adalah untuk di mobil Panther ya. Ini ada sedikit rembesan di bagian depan. Kalau di belakang saya cek tadi aman ya. Kalau di belakang itu ya sebenarnya sama-sama sulit. Jadi kalau seal askrek ini kalau mau kita ganti ini sama-sama sulit posisinya, karena dia banyak yang harus dibongkar ya, baik depan maupun belakang. Kalau belakang tuh kita harus menurunkan persneling itu satu gelondong harus diturunkan, baru bisa diganti. Di depan juga sama, ini beberapa rangkaiannya harus dilepas. Jadi terjadi rembesan untuk di seal askrek, terutama adalah yang saya amati di mobil Panther ya. Jadi beberapa kasus untuk di mobil Panther itu sebenarnya masalahnya sepele. Memang untuk seal askrek ini sendiri kan dia sesuai dengan usianya memang harus diganti karena pemakaiannya, atau mungkin ada masalah untuk di asnya, dia sudah tidak senter lagi atau kemakan, itu juga bisa menimbulkan rembesan. Cuman kadang-kadang belum saatnya diganti itu sudah terjadi rembesan. Bahkan untuk di mobil-mobil baru ya, ini saya bilang termasuk masih baru. Kemarin juga kasus tuh di mobil Panther pickup ya, itu juga kondisinya masih baru. Ini tahun 2016. Cuman saya dari pertama kali pakai mobil ini memang sudah ada rembesan ya. Jadi pertama kali saya pakai itu ada rembesan di bagian depan. Jadi bisa kelihatan mungkin bagi rekan-rekan sekalian kalau mau beli mobil itu seal askreknya itu pernah rembes atau tidak. Itu bisa dicek di bagian depan tuh biasanya ada kayak bekas hitam-hitam atau tanah yang nempel di blok mesin bagian bawah, atau ada kayak bekas oli. Nah ini tadinya sudah berhenti, jadi ini tadinya sudah berhenti, cuman ini terjadi ngerembes lagi di bagian depannya, ini ngerembes lagi. Pas saya cek kemarin habis saya ganti oli itu ngerembes lagi. Itu ya, itu bisa kelihatan kalau kita lihat dari sini ya. Ini ngerembes lagi. Nah, ini bagian sini ya, ini kelihatan di sini nih. Nah ini ya, ini jadi dia ada rembesan oli, jadi rembesan oli di bagian depan sini. Kalau di bagian belakang sana aman saya lihat ya. Kita bisa lihat di bagian bawah. Di bagian belakang aman. Nah itu yang kelihatan ya. Nah itu kan kayak ada rembesan. Nah itu ada rembesan oli. Kalau di bagian belakang aman. Kalau itu ada rembesan dikit, ciri khas Panther ya, rata-rata di cutter-nya itu sering rembes, tapi itu tidak masalah. Nah biasanya kalau dia rembes di bagian belakang ini, di sini netes ya, sini ini netes dia, ini dia akan netes oli atau dia akan keluar terus. Kalau ini tidak ya, ini dia sebenarnya sih masih ini juga ya, ini perlu waspada juga kalau ada rembesan semacam ini. Nah ini ya, ini masalahnya sebenarnya sepele. Jadi beberapa kasus yang saya alamin itu adalah karena kita kebanyakan untuk penggantian oli. Jadi ini kemarin kebetulan pas ganti oli mesin, itu saya lupa ngasih tahu untuk di bengkelnya itu bahwa isinya jangan sampai lebih daripada 4,8 ya, atau 4,7 liter lah, atau bahkan saya sering pakai itu cuma 4,5 liter ya. Jadi oli ini saya pakai 4, liter, walaupun saya itu ganti oli filter itu saya kasih paling 4,5, 4,8 atau 4,7 itu. Nah ini kemarin saya lupa, sehingga sama yang ganti oli itu diganti semua. Saya udah langsung curiga, waduh ini diganti semua, ini diisikan semua, karena udah terlanjur ya, nggak saya kuras ya, jadi saya biarkan aja. Beberapa saat kemudian saya pakai sekitar 1000 kilo lah kalau nggak salah, itu udah baru dia mulai ada rembesan lagi. Nah kita cek ya sekarang untuk volume olinya. Di sini bisa kelihatan dia lebihnya cuma sedikit sebenarnya. Ini ya, segini ya. Ini adalah tanda maksimalnya, dia di posisinya di sini. Nah kalau yang bagus itu untuk oli Panther itu adalah di sini ya. Jadi dia maksimal tuh dia nempel sini atau sini udah bagus sebenarnya. Jadi dia kalau udah di titik ini udah maksimal. Kalau udah sampai sini atau bahkan sampai sini ini bahaya. Bahayanya itu tadi, kalau tidak kuat untuk di seal askreknya dia akan timbul semacam ini. Jadi dia akan keluar dengan sendirinya. Nah ini nanti mungkin untuk ganti oli berikutnya saya akan lebih waspada lagi ya. Jadi betul-betul diingatkan untuk di bengkelnya di awal. Jadi kemarin sudah dimasukkan baru ingat, ternyata olinya dimasukkan semua 5 liter. Nah itu biasanya
saya ganti sendiri, cuman kemarin saya minta tolong bengkel untuk menggantinya. Nah, untuk menghentikannya itu beberapa kali saya praktekkan, termasuk ini ya, ini dulu pertama kali saya pakai itu dia rembes macam itu, dan itu saya ganti oli, itu saya isi 4 liter, sudah itu yang 500 ml itu saya ganti yaitu dengan menggunakan minyak makan ya. Jadi saya campur minyak makan sedikit, itu alhamdulillah bisa berhenti. Itu juga sama saya pakai waktu menggunakan mobil kantor ya. Mobil kantor juga kondisinya seperti itu, rembesnya parah waktu itu sampai netes di bagian belakang, itu sama, itu saya pakai minyak makan tuh beberapa kali, kemudian dia berhenti. Nah, itu mungkin salah satu tipsnya kalau terjadi rembesan untuk di askreknya ya, atau di seal askreknya itu bisa kita gunakan minyak makan. Itu adalah alternatif. Dan ini ya bisa dicontoh dan juga bisa tidak. Itu hanya pengalaman saya pribadi. Kalau secara otomotif atau mungkin secara mekanik mungkin ya tidak pas. Itu hanya pengalaman saya, sharing pengalaman saya saja. Untuk menghentikan kebocoran seal askrek itu salah satunya adalah saya mengurangi volume jumlah oli. Saya sesuaikan dengan buku petunjuknya. Itu adalah kalau kita ganti filter itu 4,8. Kalau saya tidak ganti filter oli adalah 4,5. Setelah itu kalau udah terjadi rembesan itu biasanya seperti itu. Jadi saya ganti oli, saya kurangin olinya sedikit, sekitar 1 gelas atau 200 ml, 250 ml itu saya kasih yaitu minyak makan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.